olahraga. Pemirsa, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Bincang Olahraga. Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 yang diadakan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sudah di depan mata. Berbagai persiapan juga telah dipersiapkan oleh Persatuan Cabang Olahraga, termasuk juga para atletnya dalam meraih raihan medali di Pekan Olahraga Nasional kali ini. Dan kita akan melihat dari dekat seperti apa dari Persatuan Olahraga Berkuda seluruh Indonesia Sumatera Utara, termasuk juga para atletnya dalam meraih ataupun target dan persiapan yang dilakukan dalam Pekan Olahraga Nasional yang diadakan tahun ini. Untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita di lobi TVRI Sumatera Utara, ada Bapak Yuriandi Siregar, Sekretaris Umum Pordesi Sumatera Utara. Salam olahraga. Salam olahraga. Apa kabar, Pak? Baik, sehat. Makasih. Baik. Dan di lobi juga telah hadir bersama kita atlet cantik muda berbakat, yakni Raisa Tabina Siregar. Ia adalah atlet Platda Dress U21. Salam olahraga, apa kabar? Olahraga baik. Iya. Pemirsa, kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Persatuan Olahraga Berkuda seluruh Indonesia Sumatera Utara. Kita akan melihat dari dekat seperti apa persiapannya ya Pak, termasuk juga target medali yang akan diperoleh di Pekan Olahraga Nasional tahun ini. Bagaimana Pak? Seperti mungkin tidak ada salahnya ya untuk kita mengenal lebih dekat. Tak kenal maka tak sayang, seperti apa keberadaan Pordasi Sumatera Utara termasuk juga untuk target raihan medali. Baik, terima kasih Mas. Pordasi, Persatuan Olahraga Berkuda seluruh Indonesia, Pengprov, pengurus Provinsi Sumatera Utara, 4 tahun terakhir ini mengalami kemajuan di bawah kepemimpinan Bu Kori Sebayang. Yang kita ketahui Bu Kori adalah Bupati Tanah Karo. Di bawah kepemimpinan beliau banyak stable muncul di Sumatera Utara seperti Bistro, Jericho, dan SRS ya. Nah, masing-masing stable ini mempunyai kuda-kuda yang mumpuni dan pelatih-pelatih juga yang skala daerah juga sudah mumpuni untuk membentuk bakat-bakat atlet. Nah, di perjalanan 3 tahun kepengurusan Ibu, kita punya kesempatan untuk ikut di ajang nasional. Salah satunya terakhir kita ikut ke Jurnas tahun 2023 di Jakarta. Sebelumnya lagi kita ikut ke Jurnas tahun 2022 di Surabaya. Masing-masing kita menorehkan prestasi, tapi di perjalanan itu juga dengan bimbingan Ibu Kori, kita terus mengikuti pertandingan-pertandingan tingkat nasional yang memang untuk berkuda ini pertandingan itu masih di Jawa. Jadi kalau untuk di Sumatera kita membuat pertandingan-pertandingan event lokal itu memang tetap kita adakan. Contohnya nanti tanggal minggu depan ya kita bikin juga di Aswaraya Stable Tandem, itu kegiatan tahun lalu juga ada. Kita tetap untuk di daerah, tapi untuk pertandingan-pertandingan skala nasional itu masih terpusat di Jawa, khususnya Jakarta dan Banten. Itu tadi dari saya. Untuk kemudian prestasi ya. Target ya. Yang akan diperoleh ya. Saya lupa itu tadi yang saya cerita itu equestrian. Lupa saya bahwasanya berkuda ini ada 2, pacuan dan equestrian. Pacuan di kita alhamdulillah juga ada. Kalau tadi equestrian di lingkungan Deli Serdang, Binjai, Medan. Kalau pacuan itu kita terpusat di Tapanuli Utara, Siborong-Borong. Itu ada di sana pembinanya Pak Angkup. Nah, itu pun juga sama, kuda-kudanya banyak di Padang dan kuda-kudanya banyak di Jawa, terutama Jawa Tengah. Karena event-event nasional banyak diadakan di Sumbar, Sumatera Barat maupun di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Dan Jatim juga sekali-sekali ada. Itu mungkin. Nah, untuk target dari kedua disiplin ini, pacuan kita berharap 2 emas. Kemudian untuk equestrian itu tunggang serasi, kemudian ada jumping, kemudian ada cross country, tiga disiplin itu. Nah, itu kita juga berharap 2 emas. Jadi ya kita berharap insya Allah 4 emas bisa kita peroleh. Hanya saja pacuan itu diselenggarakan di Aceh. Tapi kalau untuk equestrian kita selenggarakan di Sumatera Utara, itu kita punya 2 venue. Tapi masih belum diputuskan oleh PB PON, itu antara Cadika yang diprakarsai oleh Pak Bobi yang luar biasa, itu sarana prasarananya skala internasional. Kemudian satu lagi di Jericho itu oleh Pak Ayen
Itu sudah 2 tahun. Dan itu juga sarana prasarannya luar biasa. Untuk level nasional masih bisa dilaksanakan di situ. Tapi kita menunggu putusan untuk equestrian ini di salah satu di antara 2 venue ini. Itu mungkin Mas, mungkin ada yang kurang? Baik, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti. Kita tanya dulu atlet yang akan bertanding di Pekan Olahraga Nasional tahun ini. Ada Raisa. Raisa, gimana persiapannya? Kemudian sebelumnya sempat juga bertanding dan meraih medali juga ya, meraih prestasi di event tersebut. Nah, Raisa bisa cerita sendiri seperti apa pengalaman bertanding di luar Pulau Sumatera dan mungkin nanti persiapannya juga di Pekan Olahraga Nasional tahun ini. Selama ini saya seringnya tanding tuh kalau nggak Jakarta, seperti tadi yang disebut di Bandung. Terakhir kali saya ikut bulan lalu dan nanti akan ikut minggu depan di Medan. Bulan lalu saya ikut di Bandung, tepatnya di Parompong, event berkuda dan saya ikut bagian saya dressage. Mungkin di pengalaman saya bertanding itu mungkin karena saya tinggal di sini jadi penyesuaian dengan kuda saya yang ada di Bandung butuh waktu dan waktu berlatihnya agak singkat karena saya masih sekolah juga di sini. Tapi dengan tetap latih dan bantuan pelatih saya di Bandung, Om James, banyak dapat berlatih untuk persiapan tanding. Berarti ini seru sekali ya, antara sekolah kemudian berlatih hingga bertanding nantinya. Mungkin ada perhatian khusus ya dari pengurus juga, dari pembina, pembina serta pelatih juga. Seperti apa support system yang diberikan untuk Raisa? Banyak dukungan juga seperti banyak dari pelatih misalnya, banyak dukungan untuk supaya latihannya sesuai dengan yang dibutuhkan dan tidak juga terlalu berat sehingga bisa saya ikutin dengan juga ada sekolah. Ya. Baik, kita ke Pak Yuriandi. Mungkin ditambahkan Pak? Ya, tadi dukungan itu tentunya dari KONI Sumatera Utara itu luar biasa dukungannya, terutama dari Ketua Bang John Lubis ya. Ya, dan kawan-kawan Ismadi Lubis itu atlet-atlet kita diberi kesempatan untuk ikut dalam pelatda jangka panjang. Itu mereka mendapat support khususnya untuk mempermudah mereka latihan, baik itu dalam beraktivitas lah, dalam berlatihan itu mereka ada support dari KONI. Kemudian juga mereka disupport oleh pelatih yang tadi disebutkan oleh Raisa, James Momongan, salah satu pelatih nasional Indonesia di beberapa kali event 10 tahun terakhir ini. Itu juga kalau tidak dibantu oleh KONI mungkin agak sulit kita yang baru 2 tahun ini berbangkit berkuda Sumatera Utara untuk mengejar ketertinggalan. Di berkuda ini memang ada 2 nyawa. Kalau dibilang atlet, kuda mungkin bukan atlet, tapi kita anggap dia makhluk hidup. Nah, jadi 2 makhluk hidup ini pelatih tidak hanya melatih atlet, tapi juga melatih kuda. Jadi kita memang butuh betul-betul pelatih yang mumpuni. Itu selain melatih atlet juga melatih kuda kita. Itu tambahan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan ya terima kasih sebesar-besarnya. Kita karena Mas cabang yang baru, tapi kesempatan yang diberikan oleh KONI itu dan support yang diberikan oleh KONI hampir sama dengan cabang-cabang yang lain. Dan untuk itu 4 emas tadi memang kita bertekad untuk capai itu, untuk sebagai ucapan terima kasih kita atas kesempatan yang telah diberikan. Itu tambahan dari saya. Ya pemirsa, kita patut berikan apresiasi ya buat Pordasi Sumatera Utara, walaupun usianya masih terbilang muda, tapi raihan prestasinya sudah tidak diragukan ya. Belakangan atau di event kemarin juga banyak meraih medali, termasuk 2022 kita 1 emas, 1 perak, 1 perunggu. Di Kejurnas 2023 Jakarta kita 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. 1 perunggu. Ini raihan prestasi yang cukup membanggakan. Ya. Pak, ini kan dan kita peringkat 3. Peringkat ketiga nasional ya. 2023 kita peringkat 3 nasional di bawah Jabar DKI. Tadi Bapak mengatakan bahwasannya memang latihan ini memang banyak terpusat ya di luar Sumatera Utara, baik juga di Pulau Jawa terutama, termasuk juga dalam pembinaan para atletnya. Kita juga bisa compare dengan para atlet-atlet berkuda di Pulau Jawa sendiri. Seperti apa mungkin perhatian yang akan diberikan juga? Tadi ada 2 makhluk hidup yang harus diperhatikan. Tidak hanya atletnya juga kudanya ya kan. Kita juga harus melihat skill bertanding kudanya, kesehatannya gitu. Perhatian dari pengurus ya terhadap mungkin proses latihan yang diterapkan ini kan di luar Sumatera Utara kebanyakan. Ya. Tentunya dari pengurus khususnya dari pengurus Pordasi Pemprov Sumatera Utara
kita memberikan beberapa kali bantuan berupa khususnya kuda, pakan, kemudian vitamin, dan tentunya tadi yang saya bilang pelatih. Kemudian kita di Pacuan juga ada pelatih kita yang juga sudah cukup di skala nasional walaupun putra daerah, yaitu Pak Joko Prabowo. Kebetulan sekarang balik ke Padang tadi mendadak ada event untuk persiapan, tidak bisa ditinggalkan. Nah, kita mensupport pelatih-pelatih kita untuk care atau untuk fokus dalam program ke kuda selain ke atlet. Nah, untuk atlet-atlet juga kita support tentunya dari waktu dan juga kesempatan bertanding di Jawa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk supportnya. Untuk di PON 2024 tahun ini ya, untuk cabang olahraga berkuda ada berapa nomor yang dipertandingkan? Untuk nomor yang dipertandingkan pacuan. Pacuan di buku pedoman itu 5 nomor. 5 nomor jarak tentunya pacuan. Kemudian untuk equestrian itu ada 10 ya, ada 10 nomor. Jadi ada 10 tambah 5, 15 medali emas yang diperebutkan di cabang olahraga berkuda. Itu kalau dari. Baik, kalau Raisa setiap bertanding ini apa momen-momen yang menegangkan termasuk tantangan yang dihadapi selain juga para atlet lainnya? Mungkin tantangan utamanya itu masih ada rasa nervousnya kalau tanding, karena kan dressage itu lebih ke olahraga yang agak tenang dan harus melakukan gerakan dan lebih ke sunyi gitu kan. Kalau dibanding jumping lebih ke suasananya lebih speed ya, ya, pacuan ya. speed, kalau ya. Dressage konsentrasi ya. Konsentrasi sehingga suasananya buat lebih tegang, jadi itu yang nervousnya itu susah ngelawannya. Memang pemirsa olahraga berkuda ini tidaklah mudah ya. Karena memang koneksinya harus kuat ya antara atlet kuda untuk mencapai target yang dituju nih. Seperti apa mungkin cara Raisa untuk meraih target yang dituju nih? Kolaborasi yang dilakukan dengan kudanya. Semakin sering latihan dengan kuda, menurut saya lebih nyambung dengan kudanya, nambah koneksi bersama kudanya. Jadi lebih mengenal kudanya gitu. Ada bahasa kalbu ya, bahasa khusus yang di Raisa sampaikan ya, bonding gitu ya kepada kudanya. Bonding bersama kuda. Kalau kuda ini berasal dari mana Raisa biasanya? Apa dibawa dari Sumatera Utara atau memang yang sudah ada di arena pertandingan? Untuk saat ini kuda yang saya pakai untuk tanding dari Belanda, dilatih tapi sekarang lokasinya di Bandung, dilatih oleh pelatih saya Om James. Baik, kita ke Pak Yuryanin, potensi prestasi dari atlet-atlet berkuda di Sumatera Utara ini juga sudah tidak usah diragukan lagi. Tidak hanya PON, juga event-event lainnya juga Pak ya. Seperti apa Bapak membangun sinergitas antara pelatih, atlet, dan juga pengurus nantinya, sehingga nanti raihan prestasi yang sudah ditoroli ini tetap berjalan semestinya gitu, sesuai target. Jadi sebetulnya PON ini terlalu dekat buat kita yang baru tumbuh, baru muncul ya euforianya. Tapi kawan-kawan semangat sekali untuk menggeluti olahraga berkuda. Nah, bagaimana PON ini menjadi momentum daya tarik kawan-kawan untuk melihat ini suatu cermin. Inilah prestasi yang akan kita capai di NTB 4 tahun lagi. Nah, kita masih punya waktu cukup lama. Nah, di sini kita akan terus adakan pertandingan. Tentunya jangan di Jawa saja, tapi di Sumatera Utara. Kita punya cita-cita, kita punya league, punya sirkuit itu bertahap Palembang, Lampung, dengan adanya jalan tol, Pekanbaru, Medan. Dengan 4 ini kita bagi 12 bagi 4, 3 bulan sekali setidaknya kita bisa keliling. Dan mungkin 2 bulan sekali kita adakan di Sumatera Utara. Nah, ini rencana kita minggu depan, kemudian habis hari raya kita bikin lagi, terus kita pupuk agar kawan-kawan ada semangat. Kita lihat puncaknya, kita lihat di PON nanti, ini loh yang nanti kita capai 4 tahun lagi. Maksud saya bukan yang dicapai, kan kawan-kawan cukup banyak nih Pak. Banyak sekali atlet-atlet muda Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Nah, ini kita coba bangun dengan adanya kompetisi-kompetisi lokal. Jangan hanya ke Jakarta terus, cukup jauh, tapi lokal dan regional itu cita-cita kita. Demikian juga dengan pacuan,
yang selama ini di Tarutung itu hanya setahun sekali, 17 Agustusan. Nah mungkin setelah PON ini itu kita akan lebih tingkatkan lagi agar berkuda ini tidak hanya equestrian tapi juga pacuan. Ada perbedaan Mas, kalau pacuan itu kita cukup dengan kuda G. Kuda G ini adalah persilangan antara thoroughbred, darah panas dari luar dengan kuda lokal. Nah kalau equestrian dia pada saat puncaknya nanti di kelas-kelas yang dipertandingkan level nasional, itu mau tidak mau kita harus pakai kuda yang kita sebut jenisnya warm blood. Nah warm blood ini sudah mulai di Indonesia, mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan kita tidak harus beli ke luar negeri. Warm blood yang kelahiran Indonesia itu sudah banyak di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Ya, dan itu jauh lebih terjangkau. Nah, mudah-mudahan itu, mohon maaf boleh ya menyebut nama yang lain, Pak Edi Rahmayadi, itu sudah menyiapkan 2 kuda indukan, itu warm blood, kemudian pejantannya juga ada, kemudian Jericho ya, Jericho juga ada, itu pejantannya juga warm blood, tinggal betinanya, mungkin beberapa nanti ada yang punya betina, kita tidak usah jauh-jauh cari pejantan, cukup di sini, mungkin 2-3 tahun nanti udah terbentuk kuda-kuda warm blood lokal Medan yang bisa berkompetisi di level nasional di PON NTB nanti. Itu mungkin tambahan dari saya. Baik, Pak Yuryadi, Raisa, kita rehat sejenak, kita akan kembali dengan informasi yang lainnya yang tidak kalah seru dengan tema kita pada kesempatan kali ini, yakni target medali cabur berkuda untuk PON ke-21 Aceh Sumatera Utara. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Masih bersama kami dalam program acara Bincang Olahraga yang pada kesempatan kali ini mengambil tema target medali cabang olahraga berkuda pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara. Dan masih bersama 2 orang narasumber kita, ada Pak Yuryandi Siregar, yakni Sekretaris Umum Pordesi Sumatera Utara, dan Raisa Tabina Siregar, atlet Platda Dress HU21. Baik, kita ke Pak Yuryandi lagi. Pak Yuryandi, mungkin sinergitas yang dibangun antara stakeholders, kemudian ada juga kepada pelatih, atlet, termasuk juga ke peternak kuda nih. Bagaimana sinergitas yang dibangun Bapak antara pengurus, atlet, dan peternak kuda agar mungkin bisa menghasilkan kuda-kuda yang berkualitas? Tadi Bapak mengatakan mungkin kuda-kuda ini kebanyakan dari Provinsi Sumatera Barat ya, Padang, dan mungkin di Jawa Tengah juga ada. Ya. Nah, untuk kuda-kuda pacu, Sumatera Utara tidak kalah, terutama untuk kelas-kelas kuda yang kelas E ya, yang tingginya tidak 1 meter sekian lah itu Pak. Untuk kuda-kuda kelas kecil kita memang Sumatera Utara, Aceh itu salah satu juga lumbungnya. Hanya saja untuk kuda-kuda yang kelas A, B mungkin ya, itu masih banyak dari Manado maupun Sumbar. Tapi sebetulnya kita peternakan di Tapanuli Utara untuk pacu pun tidak kalah. Hanya saja setelah lahir mereka langsung bergerak ke daerah yang ada kompetisinya, Sumbar maupun di Jawa. Jadi sebetulnya kalau untuk pacuan kita sudah bergulir untuk peternakannya. Hanya saja untuk equestrian seperti yang saya jelaskan tadi, kita butuh darah warm blood. Nah ini mungkin butuh waktu dan itu sudah dimulai. Seperti tadi di Jericho, di Pak Edi Rahmayadi, maupun satu lagi di SRS. SRS bahkan mendatangkan 4 kuda dari Australia. Mendatangkan 4 kuda Australia khusus untuk dikembangbiakan. Jadi mungkin kalau untuk peternakan, seiring waktu mungkin kita butuh waktu untuk kuda-kuda baik itu di pacuan maupun di equestrian. Pak Yuri, kalau kita berbincang seputar fasilitas, sarana, dan prasarana yang sesuai standar dan representatif ini, Sumatera Utara seperti apa nanti targetnya di depan? Kita punya mimpi, terutama di pacuan. Selama ini kita pacuan hanya ada di Tapanuli Utara, Siborong-Borong. Itu kalau nggak salah harus diperlebar sekian ratus meter lagi. Itu butuh revitalisasi. Nah kita ingin wujudkan ini awalnya dengan prestasi kita di PON. Mudah-mudahan tercapai dan itu bisa terrealisasi. Atau kita bisa buat di sport center. Mungkin ya, itu juga ada lahan yang dikhususkan di sport center itu sudah ada Mas. Di set plan-nya itu khusus untuk berkuda. Tapi di situ dicadangkan untuk equestrian. Saya mungkin dengan kawan-kawan mungkin akan berembuk, kenapa itu tidak menjadi pacuan? Kemudian kenapa bagaimana dengan equestriannya? Nah equestrian di Sumatera Utara ini yang representatif ya Mas ya, itu sudah ada 3. Yaitu tadi di Jericho, kemudian di Cadika yang diprakarsa oleh Pak Bobi, kemudian yang ketiga di Aswaraya Stable di Stabat.
Kemudian ada dua lagi, walaupun tidak representatif untuk pertandingan, tapi untuk latihan dia cukup representatif, itu ada SRS dan bistro. Jadi kalau kita total tadi sudah 5 ya, 5 stable yang memang mumpuni untuk latihan, dan 3 untuk pertandingan, 5 untuk latihan dan 3 untuk pertandingan itu sudah mumpuni. Nah, tinggal pacuan. Nah, ini bagaimana sarana pacuan mungkin ya bisa terrealisasi dengan prestasi yang diukir di PON. Nah, mungkin kita bisa mewujudkan lapangan pacu berikutnya selain yang ada di Tapanuli Utara. Walaupun Tapanuli Utara sekarang juga cukup dekat ya Mas ya. Ada penerbangan Silangit maupun ada jalan tol ya. Tapi kalau umpama di sport center itu yang memang itu udah ada set plan ya Mas untuk berkuda disiapkan oleh Pemprov. Nah, kalau di situ bisa terwujudkan pacuan, tapi kita mesti lihat juga ukurannya. Kalau memang itu bisa terwujud jadi pacuan, mungkin lebih meriah Mas ya di pacuan di Sumatera Utara, karena sport center tuh ada Medan, ada Deli Serdang, kemudian Tanah Karu tidak terlalu jauh dan sebagainya. Itu mungkin Baik. saya. Kalau menurut Raisa sebagai atlet berkuda ini sarana dan prasarana apakah sudah cukup memadai, dan mungkin apa yang menjadi harapan terbesar Raisa ataupun dukungan terbesar Raisa dalam menghadapi pertandingan PON nantinya? Menurut saya udah banyak sekali tempat di Sumatera Utara yang sangat memadai untuk berlatih maupun bertanding di Sumatera Utara. Sebagai contoh di Jericho, lapangannya cukup luas untuk bertanding yang skala nasional, dan juga untuk persiapan latihan juga semuanya menurut saya standar mirip seperti yang ada di Jakarta. Harapan saya untuk bisa bertanding di saat PON nanti di salah satu venue di Sumatera Utara. Baik, kita doakan bersama ya pemirsa. Kita ke Pak Yuri lagi. Pak Yuri, untuk Pordasi Sumatera Utara sendiri sudah bergabung ya bersama seluruh Indonesia kerap melakukan raker juga, ada pengurusan ADART termasuk juga program kerja ke depan nih. Seperti apa nanti targetnya? Tidak hanya PON aja, ada kejuaraan-kejuaraan lainnya terhadap perkembangan Pordasi Sumatera Utara sendiri nantinya. Jadi Rakerda Mas ya, Rakerda Pemprov Pordasi Sumatera Utara di bawah kepengurusan Bu Kori, itu kita sudah lakukan rutin tiap tahun raker. Nah, kita di tiap tahun raker ini kita ada beberapa komisi. Komisi HBA, Horseback Archery, itu pendatang baru di Pordasi. Kemudian ada Equestrian, komisi Equestrian, kemudian ada komisi Pacu. Nah, dari setiap komisi ini kita buat program kerja, program kegiatan. Dan mudah-mudahan setiap komisi ini sudah ada pertandingan tadi berkesinambungan. Kemudian kita juga adakan stakeholder tadi kan contohnya pertandingan, kemudian kita datangkan juga pelatih ketiga disiplin ini. Salah satu Equestrian itu minggu depan pun Pak James Momongan datang. Kemudian HBA itu sempat kita adakan karena tidak ada pelatihan di sini, kita kirim pelatih-pelatih kita ke Jawa ataupun terakhir ke Lampung kalau nggak salah. Nah, itu tetap kita lakukan. Kemudian untuk venue HBA kita bikin pertandingan di beberapa venue yang sudah ada tadi. Jadi kita tetap bikin ini hidup di semua komisi tadi. Itu mungkin dari saya. Kalau untuk raker tadi kita selalu bikin program, dan insya Allah ini nanti kita di Maret selesai hari raya April ya, kita bikin rakernas untuk rakerda untuk tahun ini. Kita akan musda di tahun depan Januari setelah PON Bu Kori berakhir itu. Baik pemirsa, di Lobis TVRI Sumatera Utara juga telah hadir bersama kita tidak hanya Pak Yuri dan Raisa saja, termasuk juga para pelatih atlet berkuda. Selamat sore, salam olahraga Mas. Kita kenalan dulu ya. Apa kabar Mas? Sehat? Sehat. Bisa perkenalkan namanya dengan siapa, dan mungkin saya mau bertanya-tanya seputar pengalaman ya. Ini koneksinya harus kuat ya sebagai pelatih ya. Tidak hanya kepada para atletnya, termasuk juga kuda. Dua makhluk hidup yang harus dilatih nih. Mungkin cerita dulu pengalaman seperti apa Mas? Perkenalkan, nama saya Asad, Wakil Sekretaris Umum Pordasi Sumatera Utara. Terkait mengenai pengalaman ya Mas ya. Saya juga baru di berkuda ini dari 2016 ya. Nah, awalnya juga memang terkait mengenai kuda di Sumatera Utara ini kita taunya adanya cuman di Brastagi dan Seborong-Borong. Nah, yang memang rutinitasnya ada pacuan di Seborong-Borong, kuda wisata yang ada di Brastagi.
Nah, pertama kali ya memang saya pribadi mengikutin olahraga berkuda ini pada saat ada buka yang namanya stable MPS, Medan Perdana Stable. Itu tepatnya di Selayang. Nah, berkembangnya berkuda ini tadi kita pada saat kita ketemu sama Pak Harun, Kabid Binpresnya kita, Kabid Binpres di Pordasi, beliau banyak memberikan pelajaran juga kepada kita. Nah, sampai saat ini juga berkembangnya kuda di Sumatera Utara. Beliau juga banyak juga memberikan motivasi kepada kita terkait berkuda di Sumatera Utara ini. Itu aja sih dari saya, Mas. Apa Ada yang mau ditambah dari mbaknya? Mungkin kenalan dulu mbaknya sebagai apa, Pak Yuri? Atlet juga ya. Oke. Mbak Puspa sama Mbak Wirda. Oh, ke Mbak Puspa atau Wirda ya. Atlet berkuda jumping. Gimana nih perasaannya menghadapi persiapan dan nanti juga bagaimana bagi waktunya, membagi waktu dengan nanti untuk raihan medali yang akan ditorehkan di Pekan Olahraga Nasional seperti apa nanti? Iya, persiapan kita yang pasti latihan. Sekarang kita juga banyak disupport sama Pordasi tentunya. Jadi intinya kita mau melahirkan atlet-atlet yang seperti harapan kita semuanya, yaitu Sumatera juara. Jadi sampai saat ini kita masih terus latihan, itu yang paling difokuskan sampai saat ini sih. Nanti akan membawakan nomor apa di pertandingan? Oh iya, Dressage sama iya. sini. Saya di Komisi Ekustria, nanti di Dressage. Bagaimana support system yang diberikan untuk dari pengurus, pelatih juga dengan kuda juga bonding itu kan harus dibangun ya antara atlet dan kudanya. Kalau pengalaman kamu seperti apa? Karena kita emang udah sering ya bertemu sama kuda, juga sering udah bareng sama kuda. Kalau bonding itu pasti udah otomatis. Jadi tapi nervous itu pasti selalu, apalagi mendekati PON. Tapi sejauh ini karena sangat didukung oleh Pordasi sendiri, terus juga pelatihan, terus juga pengurus yang luar biasa. Jadi kita sebagai atlet-atlet juga makin percaya diri, makin semangat dan yakin bahwasanya Sumatera juara. Oke, sarana prasarana sudah mendukung ya? Sejauh ini sudah. Apa yang jadi harapan terbesar di Pekan Olahraga Nasional Harapan nanti? Selain terbesar. raihan medali ya tentunya ya. Paling doa dan dukungan dari semua warga Sumatera dan dukungan doa itu paling utama sih yang saat ini pasti kami sebagai atlet dan pengurus sangat butuhkan. Baik, kita kasih tepuk tangan juga buat para pelatih dan para atletnya ya pemirsa. Pak Yuri ini memang soliditas sangat dibangun ya. Tidak hanya pengurus, tadi Bapak juga mengatakan kepada para atlet juga, kepada para pelatih juga. Bagaimana cara pengurus ini membangun soliditas sehingga nanti hasil yang diharapkan sesuai dengan target dan rencana? Saya rasa seperti tadi ya, kita punya program, kemudian kita punya titik kumpul ukuran suatu prestasi itu adalah pertandingan-pertandingan. Di situ kita mengevaluasi, di situ kita mencari kekurangan dan kelebihan yang harus diperbaiki atau ditambah. Mungkin titik soliditasnya di situ ya Pak ya, bagaimana kita saling mengisi dan saling mengetahui bagaimana beratnya 4 emas yang akan kita capai ini. 4 emas ya? 4 emas ini, ya itu berat Mas, terus terang, tapi insya Allah kita bisa dapat dengan prestasi yang sudah ada. Nah, soliditas tadi mungkin ya dari ini tadi kawan-kawan kita sering berembuk, terutama melalui pertandingan-pertandingan karena disitulah kita saling sharingnya. Kalau ngumpul-ngumpul itu sering apa? Ada trouble, ada apa yang difokuskan biasanya kalau sering ngumpul? Kalau saya Selain raihan prestasi itu? kalau kumpul-kumpul, Iya, biasa apa yang akan dibahas dan mungkin selain raihan prestasi ya? apa sah? Sesama atlet Mungkin sering bahas tentang kuda. kuda, tentang Kuda, kayak ya. sekarang sedang ada apa di dunia kuda, mungkin nggak hanya di kompetisi nasional, tapi mungkin yang di luar sedang ada apa, misalnya kayak waktu itu ada Asian Games, kita sering bahas tentang sharing tentang apa yang sedang terjadi, atau mungkin World Cup jumping misalnya, kita sering bahas apa yang sedang siapa yang sedang top mainnya gitu. Ada 4 target ya, 4 emas ya yang ditargetkan dari pengurus sendiri. Gimana itu Raisa dalam memenuhi target dari pengurus sendiri? Mungkin seperti yang tadi disebut,
tentunya 4 emas itu berat. Cuman dengan ada dukungan Pordasi, pelatih dan semua pengurus juga dan juga latihan dari semua atlet, mungkin dan doa-doa dari orang lain, mungkin kita akan bisa mencapai target yang diharapkan. Baik, tapi Pak Yuri ini kebanyakan, mohon maaf sekali, atlet-atlet berkuda ini kebanyakan berkiprah di internasional ujung-ujungnya. Ya, Gimana itu Pak? itu kendala ya di kita itu, terus terang kesempatan internasionalnya itu. Puncaknya kan kita kalau berkuda itu kalau nggak di Olimpiade, Asian Games, SEA Games. Nah di situ kuda ini kan mobilisasinya mahal ya Mas ya. Nah oleh karena itu mungkin kita realistis saja untuk Pemprov Polri Sumut, kita sampai NTB ya PON berikutnya itu target 2028. kita 2028 itu kita harapkan kuda-kuda WB maupun atlet-atlet itu memang betul-betul sudah berpusat berlatih di Sumatera Utara. Mungkin kita realistis saja Mas, karena kalau untuk keluar negeri itu kadang kita harus bawa kuda pun dengan pesawat ya. Nah ini pun untuk PON ini kita ada beberapa kendala untuk kuda-kuda yang memang equestrian, itu kita harus mikirkan transportasinya dengan pesawat. Itu dia berangkat dari Jakarta, itu mendarat di Kuala Namu atau Adi Sucipto. Itu memang juga kendala di kita. Sampai sekarang itu memang bukan kendala ya, itu tantangan yang harus memang kita penuhi. Itu agak cukup berat kita. Jadi realistis, saya bertekad bagaimana Pordasi Sumatera Utara ini akan berkiprah di NTB nanti dengan pelatihan dan kuda-kuda maupun atlet semuanya itu di Sumatera Utara dengan pematangan-pematangan kompetisi di region tadi. Ada Riau, ada Palembang, ada Lampung. Biasanya setiap ada musyawarah nasional ini kan Pordasi sering diikutkan ya, juga pernah dilibatkan. Oh, iya. Kaitannya dengan organisasi KONI sendiri, ada kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan gitu, yang akan direalisasikan. Seperti apa Pordasi juga bersama KONI dalam membangun Contohnya, sinergitas? Dalam membangun sinergitas tentunya mungkin dengan hasil yang telah disepakati nantinya dari hasil Munas tersebut. Hasil Munas Yang 2024 nanti yang akan diadakan. Di Januari yang lalu kan ada. maksudnya gimana Mas ya? Mungkin sinergitas yang dibangun antara KONI, Oh iya, Sumatera Utara ya. dengan Pordasi sendiri. Ya. Dan hasil yang disepakati itu seperti apa? Saya rasa ini kan kita programnya kan sampai PON ini ya. PON aja ya. PON ini nanti mungkin di 2024 nanti kita Munas itu mungkin evaluasi ya Mas ya. Nah tapi sekarang kita baik PONI maupun cabur-cabur ini terfokus dengan pencapaian prestasi yang akan dicapai di PON Aceh Sumut ini. Saya rasa itu. Gitu ya, Ya. yang akan dicapai nanti ya, evaluasi ya, ya. seputar evaluasi ya setelah Ya. raihan yang telah diperoleh. Kemudian Pak Yuri, kalau ini kan termasuk sport tourism ya, Bisa. berkuda ini Iya, juga betul. juga masih belum familiar, masih kalangan tertentu saja yang bagaimana nanti Bapak selaku pengurus mempopulerkan lagi olahraga ini Ya. agar lebih ke masyarakat. Betul. Ya, jadi karena ini belum populer, mungkin olahraga ini harus kita masyarakatkan. Ya, harus kita masyarakatkan. Salah satunya seperti yang Mas sampaikan tadi melalui tourism. Itu Brastagi itu sebetulnya sudah ada itu beberapa trek yang memang kita bisa rintis dan kita bisa beli paketnya untuk endurance istilahnya. Sebetulnya bukan endurance, sebetulnya itu trekking, kita jalan di antara ladang-ladang dan sebagainya. Itu Brastagi. Kemudian kalau kita mau main ke Jericho juga itu sudah ada untuk tourismnya. Itu Jericho menyiapkan paket juga sampai ke pantai. Bukan pantai Cermin tapi pantai daerah Matapau itu juga sudah ada. Sudah ada untuk memasyarakatkan berkuda ini. Iya, Itu karena mungkin akan bisa. membangun juga Bisa. UKM Iya, pariwisata betul, ya betul, juga. betul. Itu terutama udah berjalan saya rasa di Bali, di Brastagi. Itu udah berjalan di Brastagi. Ya, luar biasa. Mungkin Raisa terakhir, singkat saja apa yang menjadi harapan terbesar Raisa? Meraih medali pas saat PON nanti dan juga tampil dengan sebaik mungkin dari semua hasil latihan saya bisa ditampilkan dengan baik saat PON 2024. Baik, kita rehat lagi Pak Yuri, Raisa, kita akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga.
Masih bersama kami di Bincang Olahraga, mengambil tema target medali cabang olahraga berkuda pada PON ke-21 Sumut Aceh bersama Pak Yuri Yandi Siregar, Sekretaris Umum Pordasi Sumatera Utara, dan atlet muda berbakat kita ada Raisa Tabina Siregar, ia adalah atlet Platda Dres SU21. Kalau kita melihat nomor ataupun cabang dari olahraga berkuda ini cukup banyak ya Pak Yuri ya. Ada yang pacu, equestrian, ada polo juga, memanah juga termasuk. Bagaimana usaha mungkin dari pengurus, kemudian dari pelatih juga, bagaimana agar cabur-cabur ini mungkin dari cabang-cabang ini nanti akan semakin berkembang dan semakin familiar di tengah para atlet dan masyarakat. Ya. Baik, tentunya yang pertama cabur ini harus terjangkau ya Pak ya, seperti tadi. Kemudian memasyarakat seperti Mas sampaikan tadi masuk melalui turisme wisata sehingga menarik. Nah di Cadika itu sebelum kita sebelum revitalisasi venue-nya itu sudah ramai itu dengan kita mulai dari sekolah-sekolah. Dari sekolah-sekolah mereka mulai pertama itu dituntun saja keliling mengenal kuda. Kemudian sudah ada yang mulai mengambil waktu latihan sampai 40 menit. Itu di bawah bimbingan Pak Harun tadi yang sempat disampaikan rekan saya. Mungkin kita mulainya dari berkuda seperti itu. Kemudian mereka bercabang, ingin jumping seperti Kak Uswah tadi sama Kak Wirda. Kemudian mulai bercabang HBA, horseback archery, yang menjadi cabang disiplin baru di Pordasi. Kemudian baru dia ingin juga seperti dressage, walaupun sedikit membosankan karena dia tunggang serasi. Nah, kecuali pacuan ini lebih cenderung ke kudanya. Jadi kalau untuk kita untuk memasarkan olahraga berkuda ini, kita pendekatannya mungkin ketiga disiplin tadi, HBA, horseback archery, kemudian dressage, kemudian yang terakhir jumping ya. Nah, di kita itu ada juga namanya polo. Olahraga berkuda yang pakai stick main bola kecil itu Biasa pangeran iya Inggris biasa ya? pangeran biasa sultan olahraga sultan. Nah ini cukup repot buat kita adakan, bahkan di tingkat nasional itu walaupun kita sempat 5 tahun lalu kirim ke SEA Games atau Asian Games tim polo Indonesia, tapi ini memang agak berat karena kudanya juga itu persekian menit harus ganti seperti kita main polo air. Nah ini mungkin baru di Jakarta, itu pun cuma satu lapangan JPEG atau mana itu, saya pun belum pernah lihat karena memang sangat jarang. Nah kalau di Sumatera Utara ini cita-cita kami tadi itu bagaimana menggalakkan yang HBA, dressage sama jumping tadi dengan kompetisi. Nanti anak-anak kita sosialisasikan seperti tadi dari sekolah-sekolah, khususnya Cadika yang cukup strategis tempatnya. Nah itu kita harus ikat dengan namanya kompetisi-kompetisi. Nah itu rencana setelah PON ini kita mulai dari kompetisi sekolah-sekolah. Selama ini yang baru berjalan itu antar klub, bukan antar klub, klub-klub yang membuat kompetisi. Nah kita berharap ke depan itu kita bikin antar sekolah, tentunya dari Pemprov Pordasi yang memfasilitasinya. Selain itu juga Pemprov Pordasi Medan dengan Cadikanya juga cukup aktif. Terakhir mereka membuat Piala Wali Kota HBA tapi. Nah itu diikuti sampai dari Malaysia ada pesertanya juga. Jadi memang olahraga ini untuk memasyarakatkan, setuju seperti kata Mas tadi melalui tourism, kemudian juga kita pendekatan melalui pelajar-pelajar dari sekolah-sekolah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk penjaringan atlet-atlet berkuda nih, seperti apa upaya yang dilakukan dari pengurus serta para atlet? Nah, serta juga ke pelatih ya? Ya, nah itu untuk di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Nah itu mungkin kita mulai dari Medan, nanti untuk Porkot ya. Kita ada target Porkot nanti mungkin tidak tahun ini, setahun 2 tahun lagi itu bisa ikut Porkot lah Pordasinya. Dengan menggalakkan beberapa klub sehingga mumpuni untuk kita ikut persyaratan untuk Pekan Olahraga Kota Medan. Mungkin itu karena kalau kita ke daerah jarak jauh, sementara Medan ini yang ingin berwisata banyak, pelajarnya banyak. Nah kita coba perkuat saja stable yang sudah ada, Jericho, SRS maupun Cadika untuk menjadi pusat pelatihan. Di mana terutama Cadika itu dikelilingi sekolah-sekolah Mas. Nah saya rasa itu memang kita udah greget, cuma karena ini ada PON kita juga disibukkan dengan PON, tapi saya rasa Cadika itu sangat strategis untuk memasyarakatkan olahraga berkuda.
Nah, kendala kita apa? Kendala kita yang pertama kuda terlatih. Kemudian kendala kita apa? Yang kedua kita pelatih yang memang mumpuni. Pak Harun kita punya satu di Sumatera Utara, cuma kemarin tuh Pak Harun dalam waktu 2 bulan di Cadika itu sudah mencapai 80 anak didiknya, 2 bulan aja. Itu karena dia di kota Medan dan tempatnya strategis dan Pak Harunnya juga mungkin akrab ya dalam menyampaikan materi-materi. Nah, kendala kita itu bukan kendala, tantangan kita yang harus kita penuhi selain kuda juga pelatih. Kalau atlet kita saya rasa cukup banyak gitu Pak. Baik, kalau Raisa sendiri ada nggak akan melakukan pengembangan bakat lainnya? Mungkin di bidang equestrian, pacu, polo, serta memanah nanti. Mengingat kan di dressage juga sudah berpengalaman ya. Iya, saya tetap di dressage equestrian, mungkin kalaupun nanti mencoba yang lain tetap di cakupan equestrian, mungkin ke yang jumping mungkin. Bagaimana upaya Raisa dalam mempopulerkan olahraga berkuda dengan teman-teman sebaya, mungkin dengan para anak-anak muda lainnya ya, agar mungkin lebih familiar lagi, karena memang olahraga berkuda ini ada mungkin ada orang-orang tertentu saja yang menyukainya. Beberapa kali saya sering mengajak teman-teman kelas saya juga untuk nyoba, walaupun cuma sekali 2 kali untuk nyoba naik kuda sama saya nemenin mereka dan bantu mereka untuk mulai suka berkuda, walaupun banyak yang nggak berlanjut untuk latihan tetap, tapi mulai ada yang berminat untuk latihan berkuda. Tantangan seperti apa sih dalam mempopulerkan olahraga berkuda ini? Mungkin bagi generasi sebaya Raisa. Mungkin kalau yang seumur saya banyak yang udah mulai cuman lihat itu sebagai hobi aja karena banyak yang udah mulai sibuk sekolah. Tapi kalau misalnya ke yang yang lebih muda, misalnya mereka tantangannya mungkin untuk menekuni hobi tersebut. Mungkin kalau sekali-sekali banyak yang nyobain. Tantangannya banyak ya, selain mungkin sedikit ekspensif. Iya. Mungkin Raisa apa harapan terbesar? Mungkin banyak juga teman-teman senior juga, atlet-atlet berkuda banyak berkiprah di internasional. Gimana tanggapannya? Dan mungkin nanti harapan. Apa sih yang menjadi hambatan atau tantangan yang buat greget atlet ini berkuda di Indonesia ini sehingga harus berkiprah di internasional? Mungkin seperti yang disebut tadi, adanya kuda yang mumpuni untuk bertanding di skala internasional, karena misalnya di pertandingan yang misalnya Asian Games, kelas yang diikuti lebih sulit dengan yang kita lakukan misalnya saat PON, sehingga kudanya juga yang bisa ikut tanding yang sudah kelas tinggi mungkin susah dicari dan tidak murah juga. Baik, Pak Yuri, mungkin yang terakhir apa yang menjadi harapan, himbauan, serta target dari pengurus ya, Pordasi sendiri terhadap perkembangan olahraga berkuda di Sumatera Utara? Dari saya, terima kasih Mas. Berkuda ini tergantung kita. Tadi yang Mas bilang ekspensif ya, sangat ekspensif ya, tapi tidak ekspensif pun bisa. Itu bergantung dengan kita, bergantung dengan komunitas kita. Kalau komunitas kita kuat, seperti Mas bilang tadi solid, kita bisa bahu-membahu, ya disesuaikan dengan kemampuan kita tetap bisa berkuda. Jadi kalau berkuda ini kalau mau kita bikin mahal juga sangat mahal. Kalau kita lihat YouTuber berkuda ya, kita nggak usah lihat dulu Mas. Karena itu membuat kita tidak gaya berkuda. Hidup aja ya? Iya, nanti kita tidak berkuda. Tapi insya Allah kalau di kita, di Cadika nantinya itu memang betul-betul kita ingin memasyarakat olahraga berkuda ini, kita mulai dari pelajar. Itu menurut saya ini bisa terjangkau maksud saya untuk olahraga berkuda ini. Oke, setelah PON nanti apa menjadi agenda lagi dari pengurus? Ya selain yang saya bilangkan tadi, bagaimana kita marakkan kompetisi-kompetisi itu di Sumatera Utara khususnya, tapi kita juga punya mimpi sirkuit itu Palembang, Lampung, Pekanbaru, itu kita ingin wujudkan di tahun depan setelah PON. Jadi kejuaraan itu tidak hanya di Jawa, tapi kita punya juga kejuaraan di sini. Di mana? Di Sumatera. Kalau di Jawa punya Surabaya Master. Kalau di Jakarta punya Jakarta Master, nanti kita punya Medan Master. Amin, Ya, itu menjadi itu doa dulu kita saya, bersama ya, Pak Yuri. Dan apa yang menjadi harapan dari Raisa di event kali ini? Untuk dunia berkuda di Sumatera Utara bisa semakin ramai dan lebih banyak orang yang suka berkuda, dan mungkin lebih banyak juga sarana untuk tempat latihan berkuda juga. Baik, dari Pak Yuri dan Raisa juga kita bisa ambil kesimpulan ya pemirsa, tidak hanya soliditas tapi kolaborasi semua jajaran
Tidak hanya pengurus, para stakeholder, masyarakat juga sangat diperlukan dalam mendukung keberadaan olahraga berkuda di Sumatera Utara ini agar semakin berjaya ke depan. Akhirnya saya Lukman Hakim Sitorus mohon undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di event bincang olahraga lainnya. Salam olahraga. Terima kasih Bapak-Bapak.